Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Libur panjang Isra Miraj dan Imlek, ribuan wisatawan memadati kawasan objek wisata Tanah Lot, Tabanan. Korem 163 Wirasatya gencar memerangi aksi judi online maupun penipuan yang mencatut nama institusi TNI. Raup untung dari budidaya lobster nasional di Pantai Tembeles, Jemberana. Sehari setelah perayaan Hari Suci Siwaratri, masyarakat mendatangi berbagai tempat pengelukatan di pantai maupun sumber air yang dipercaya sebagai tempat menyucikan diri. Seperti di pengelukatan Pura Taman Pecampuan Sale Bangli. Sejak pagi masyarakat sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ritual melukat. Sebagian besar adalah anak-anak sekolah. Untuk pemedak, ritual langsung dituntun jero mangku dan pecalang setepat. Kali ini jumlah pemedak yang melukat meningkat hingga 700 orang dibanding hari biasa karena bertepatan dengan hari keagamaan. Hingga saat ini masyarakat percaya Pura Taman Pecampuan Sale sebagai tempat pengelukatan yang cocok untuk membersihkan diri skala maupun niskala. Selain itu aksesnya mudah, tersedia loker dan jaminan keamanan. Tidak hanya warga lokal, pengelukatan Pura Taman Pecampuan Sale juga banyak didatangi tamu asing. Tentu masyarakat Hindu Bali, bahkan para adik-adik, mahasiswa sekolah, dan para pemuda dari Dura Desa, bahkan dari pemuda lokal juga pasti akan berkunjung ataupun melakukan melukat di pengelukatan Pura Taman sesuai dengan jadwal hari rerainan yang cukup baik. Yang optimis pada hari ini banyak yang akan melukat di pengelukatan Pura Taman. Pura Taman Pecampuan Sale selalu dipadati pemedak, baik hari biasa maupun hari raya keagamaan. Di tempat ini mereka melukat atau menyucikan diri ataupun hanya sekedar menikmati suasana alam yang masih asri. Banyak pengunjung berharap keindahan Pura Taman Pecampuan tetap dipertahankan, tidak hanya untuk kebutuhan spiritual, namun juga ketenangan batin masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pemerintah saat ini terus gencar mengembangkan industri lobster nasional yang bisa menjadi produk andalan ekspor. Perusahaan patungan Indonesia Vietnam melakukan panen perdana lobster nasional di lokasi pembudidayaan Pantai Tembeles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jemberana. Panen perdana ini menjadi tonggak berkembangnya budidaya lobster nasional berskala industri di tanah air. Kita melihat panen perdana dari usaha budidaya lobster di dalam negeri yang dilakukan oleh pihak swasta, dan alhamdulillah telah dilakukan panen yang mana itu berkaitan langsung dengan implementasi Permen 7 tahun 2024 terkait dengan pembudidayaan lobster. Saya kira ini suatu langkah awal yang sangat baik, bagaimana pemerintah Indonesia selalu mendorong bahwa lobster akan dibudidayakan di dalam negeri. Perusahaan memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan modern, sehingga bisa mendorong pembudidaya lobster di daerah lainnya di Indonesia. Dan justru kami sebagai pimpinan daerah sangat mengharapkan ini terjadi, begitu ya, karena tentu akan menambah sisi-sisi ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya dan termasuk juga nelayan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Paling tidak mereka belajarlah, gitu ya.
Sehingga akhirnya ada upaya menuju ke arah budidaya juga begitu. Banyak sekali ada nelayan tradisional yang kita punya di sepanjang pantai ini. Justru kita ke depan kalau memang mudah-mudahan lah tahun yang akan datang gitu ya, mengarah kepada nelayan budidaya. Metode budidaya lobster menggunakan sistem longline karabat tenggelam berskala industri, sehingga hasil panen dari 3 perusahaan mencapai 11.000 ekor lobster dengan total berat 2,2 ton. Panen perdana ini menjadi bukti keseriusan perusahaan Vietnam untuk berinvestasi dan juga mengembangkan budidaya lobster berskala industri di Indonesia. Dan dalam rentang waktu kurang lebih 7 bulan, kami telah belajar dan mencontoh etos kerja dari pembudidaya lobster Vietnam. Selain panen, kami juga melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen kami, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2024, yang tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem lobster di alam bebas. Dan untuk kedepannya, kami juga akan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah lain seperti di wilayah Bali Barat dan juga pesisir timur Indonesia, di mana dalam rencana pengembangannya kami juga akan terus melakukan transfer pengetahuan, semangat dan juga etos kerja dari para ahli Vietnam. Selain budidaya, ketiga perusahaan juga melepas liarkan lobster ke kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Dan sebagian lagi benih lobster dimanfaatkan untuk pendidikan dan riset. Perusahaan akan memperluas budidaya lobster ini di wilayah Bali Barat dan perairan timur Indonesia. Sebab Indonesia memiliki potensi besar lobster. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Selain digoreng, tempe juga dapat diolah dengan cara dibakar. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Padang Sombian, Denpasar. Tempe bakar dibuat dengan bumbu racikan bawang bombay, bawang putih, bawang merah, serta bumbu lainnya. Tempe yang telah dipotong-potong selanjutnya dibakar dan diolesi bumbu racikan. Kuliner ini kemudian disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal. Biasanya tempe itu kan rumah makan lain biasanya bikin menu digoreng. Kita coba membuat kreasi baru yaitu tempe bakar, biar ada aroma-aroma bakarnya. Terus proses pembuatannya seperti apa, Mbak? Tahap-tahapannya? Tahap-tahapnya yaitu tempenya dipotong, lalu dibakar, lalu diolesin bumbu-bumbu. Jadi itu selanjutnya dipanggang ya? Ya, dipanggang biar ada aroma-aroma. Proses memanggang itu membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? Paling sekitar kurang lebih 5 menit. 5 menit ya? Ya. Jadi ini tempe ini membawa aroma bakar ya, aromanya itu yang diperkuat. Dari rasa itu enak banget karena saya salah satu penggemar tempe. Dari rasa bumbunya itu mantap banget, Pak. Mantap. Iya. Ini biasanya, Mbak, jarang yang menemui tempe yang dibakar. Kalau yang sering itu kan yang digoreng atau yang dipakai kuah seperti itu, menu kesehariannya itu. Jadi baru pertama kali makan tempe bakar dan ini is the best. Makanan ini memiliki cita rasa yang berbeda dibanding olahan tempe umumnya. Harganya cukup murah, yakni Rp13.000 per porsi. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.